Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 sampai 42. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69.
sudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap percaya pada Yesus. Perjalanan mengikuti Yesus tentu tidak mudah. Ia mengajarkan hal-hal yang dalam pandangan manusia sangatlah berat. Manusia sering tidak mampu melihat hal baik di depan, hanya memikirkan saat ini. Sesuatu yang mudah, menyenangkan hati yang sifatnya sesaat, menjauhi diri dari tantangan, bahkan melarikan diri bila menghadapi masalah yang datang menerpa. Manusia akhirnya terbentuk dengan mentalitas instan dan hidup hanya mencari kesenangan dan kebahagiaan semu hanya saat ini, kini dan di sini. Saudara terkasih, hari ini kita mendengar kata-kata Yesus yang sungguh keras dan menggoncangkan iman murid-murid dan banyak orang. Mereka mungkin tidak siap dan belum sanggup untuk menerima dan menjalankan apa yang dikehendakinya. Hati yang bersungut-sungut ini dipandang Yesus sebagai sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti ajarannya, sebagai iman yang suam-suam kuku, yang hanya ingin mendapatkan mujizat tanpa harus bersusah payah dan lelah berusaha untuk memperbaiki hidup, menjadi malas dan tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, Yesus justru menantang murid-muridnya, entah mereka juga akan meninggalkan Dia. Petrus dalam kerendahan hati manusiawinya justru berseru kepada Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Ini adalah ungkapan keyakinan dan kepercayaan penuh
serta harapan yang hidup bahwa Yesuslah satu-satunya pegangan hidup mereka. Yesuslah pokok hidup yang hendaknya selalu diikuti. Marilah kita juga dalam keadaan apapun, walau salib yang berat kita pikul, tetap mengikuti Yesus. Usaha kita mengikuti Yesus dengan pengorbanan diri akan mendatangkan sukacita ketimbang mengikuti Yesus dengan bersungut-sungut yang justru semakin membuat salib kita semakin berat. Tetaplah percaya, tetaplah setia, dan tetaplah menaruh harapan padanya. Semoga demikian. Amin.